Nah, itu tuh. Ada bunyinya recording in progress. Oke, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat datang. Penyetel musik, Pak. Musik apaan tuh, Pak? Ini bagus. Biasa, Pak. Selamat sore juga, Pak. Gimana kondisinya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Dan ya sedikit nggak baik lah sebenarnya, Pak. Nggak baik? Waduh, sama nih kayak cuaca di rumah saya lagi nggak baik nih. Mendung, geledek. Hmm. Parah banget. Di sana Wah, gimana Pak cuaca, Pak? ini baru hujan, Pak, di rumah saya. Oh, hujan. Wah, ini bahaya Hmm. banget tuh takutnya. Oh iya, Bapak domisili mana, Pak? Domisili saya Depok, Pak. Depok. Oh, alhamdulillah ya, kagak kena banjir kayak di Sumatera apa di Aceh gitu ya. Wah, iya, Pak. Alhamdulillah banget, Pak, saya itu, Pak. Di Sukabumi juga tuh lagi banjir mulu dia gara-gara hujan deras. Iya. Nah, di tempat saya baru hujan nih kayaknya nih. Volumenya harus digedein nih dikit nih. Aduh, Pak, sebentar ya, Pak. Pak, rumah ada yang bocornya tuh Pak. Kalau ada coba ditadangin dulu dah. Sebentar, Pak. Ya, siapa? Oh. Eh, dari mana Pak? Saya ngambil headset, Pak, biar kedengeran baik nih. Oh, hujan deras banget ya. Emang lagi gitu nih, lagi musim nih kayaknya. Oke, tadi menurut berhubung Bapak ngomong lagi nggak baik juga tuh ada nggak baiknya. Bapak tuh dari mana ini? Bisa ketemu saya, dapat link saya tuh dari mana Pak? Bentar, Pak. Suara Bapak nggak kedengeran ini. Gede banget, Pak, hujan, Pak. Aduh, coba. Udah dengar Pak? Udah ada suara belum Pak? Halo, Pak. Tes, tes, tes. Udah masuk belum Pak? Yuk, coba ngomong, Pak. Tes, 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 tes. Udah, Pak, nggak usah, Pak, nggak jadi. Ayo, Pak, gimana lanjut, Pak? Oke. Bapak Lanjut, bisa Pak. dapat link saya tuh dari mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Oh, saya ini, Pak. Saya kan lagi buka Twitter, Pak. Tiba-tiba Hmm. ada muncul muka orang gitu, Pak. Terus Oh, saya terus? kan neta lah ini, Pak, di Twitter ya. Nah, terus tiba-tiba kayak ada kayak timeline kayak membuka konseling gitu, Pak. Jadi kayak saya simpen dulu, Pak. Saya screenshot, saya simpen. Sekarang saya lagi butuh, saya hubungin aja, Pak. Oh, gitu. Oke, itu Itu udah pilihan yang sangat ya. tepat Bapak menghubungi saya saat ini dan mungkin saya bisa membantu, saya bisa mentelaah apa yang Bapak ceritakan nanti dan saya juga sangat menjaga kerahasiaan Bapak gitu demi keprofesionalan kerja saya gitu. Wah, terima kasih banget loh, Pak. Kebetulan Bapak itu posisi di mana? Di kamar, Pak. Iya, Pak, di kamar, Pak. Udah nyaman belum? Udah nyaman, Pak. Aman, Pak. Ini tempat saya, kamar tuh ibarat kata yang paling nyaman, Pak. Set deh. Orang-orang sambil ngopi, Bang. Aduh, nggak ada rokoknya, Pak. Oh, itu teman saya ada tuh kalau dari sini mah rumahnya deket. Dia kalau ngerokok kadang bisa main ke rumah saya. Lagi hujan kali, Pak. Pakai kagak datang dia. Emang nggak punya teman ngerokok gitu Bapak nggak ada juga ya? mikir juga, masa hujan disuruh sokin, Pak, ke rumah bawah.
Tapi emang biasanya kalau cuaca-cuaca begini tuh sangat mendukung, Pak. Apalagi dengan Ih, ya kita sebagai pria ya, rokoknya gudang galam filter gitu kan dengan kopi gara-gara filter cap-cap pak. naga bulan. Iya, apalagi ambil main ceki ceki pak ya. Itu aja deh ya. Kalau enggak ya MC Gogo biasanya kalau saya Pak main Pak. MC Gogo oke lah pak, boleh. Oke Pak. Eh, langsung aja Pak, Bapak bisa ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan gitu, agar kita sama-sama tahu gitu saya merasakan apa yang Bapak rasakan gitu kan. Lebih terbuka aja Pak dengan saya biar kita sama-sama enjoy gitu. Baik pak, Lebih di sini saya akan inisiatifnya menceritakan Bapak lebih share permasalahan. musik yang syahdu gitu. Nggak Ya perlu. baik pak. Baik pak, di sini saya akan menceritakan permasalahan saya pak ya. Jadi beberapa hari belakangan ini saya suka merasakan gugup tiba-tiba pak, atau kayak deg-degan gitu pak. Dan itu tuh merusak jam kerja saya banget pak. Nah, jadi ketika deg-degan itu datang, nah semua jadi gak konsen gitu pak. Jadi saya kayak melarikan diri dari pekerjaan saya dan akhirnya saya dimarahin pak sama bos saya, kayak gitu pak. Kamu tremor gitu ya berarti ya. Iya, iya pak, tremor pak. Itu gejala kayak gitu dari kapan tuh? Nah, saya saya udah selama sebulan ini pak, dari awal Desember saya ngerasain kayak gitu. Awal Desember. Oh, berarti Mm-mm. baru ya, hitungannya baru ya. Sebelumnya Baru nggak pak, begitu. makanya nih saya bingung banget. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu tuh dari Januari Sebenarnya nggak apa awal. pak, enjoy enjoy aja pak, nggak pernah ada tiba deg-degan atau kalau mau di posisi apa juga sama-sama aja pak kondisinya. Tapi belakangan ini di awal Desember saya suka kayak apa, deg-degan berlebihan lah pak, saya gitu. Apakah Bapak ini mengalami traumatik atau kejadian-kejadian yang mengangkat emosional lebih gitu? Oh, kalau memiliki trauma, mungkin ya ada sedikit nih Pak, tapi nggak terlalu berpengaruh banget Pak gitu. Tapi ini tumben-tumbenan nih Pak nongol Pak, itu Pak deg-degan saya. Bapak itu kalau gue saya tahu ya, Bapak tuh kerjanya di bidang apa ya Pak? Saya ini Pak jadi IO Pak. I.O. Wah, I.O.-nya Iya, lebih ke arah yang wedding kah? Atau yang ke lapangan kah? Atau amal mana tuh Pak? IO pemerintahan kalau saya sih Pak biasanya. Pemerintahan. Iya, Oke. Corporate jatuhnya ya Pak ya. iya betul Pak. Lumayan tuh kan. Baik, baik. Nah, mungkin saya mau nanya Pak, apakah Bapak mendapatkan job desk baru atau gimana di event itu? eh saya belakangan ini di 2 bulan ke belakang tuh emang job desk saya tuh ditambah Pak sama atasan saya. Tambah, Heeh. menjadi lebih berat gitu Jadinya Pak. harus kayak ngurus apa kayak masalah-masalah 1 2 sekarang ditambah Pak. Jadi kayak 4 atau 5 masalah gitu dalam pekerjaan saya. Itu bisa menjadi faktor penyebab sih Pak. Mungkin Bapak apa ya? Bapak pernah mengajukan penambahan personil gitu Pak? Saya sebenarnya personal saya sudah banyak Mas, tapi eh, pressure dari merekanya itu Mas yang ngebuat saya itu kayak deg-degan atau kayak wah gelisah banget Mas gitu Mas. Kayak saya sebagai atasan saya harus bisa kasih contoh itu Mas, yang bikin saya kayak deg-degan selalu tuh Mas ketika ada atau apa ada customer yang membeli atau jasa saya tuh di gitu Mas. Oh, gitu. Tapi ya Pak, tahu saya mungkin kalau emang Bapak mau punya anak buah dan Bapak itu harus mencontohkan, berarti Bapak bisa ditaruh sebagai leader gitu Pak ya. Iya Pak. Waduh, itu sangat berpengaruh sih Pak kalau suka deg-degan tiba-tiba jantungan sebagai leader tuh kurang baik gitu loh Pak. Makanya Pak saya kan kesini saya Pak kan saya juga aduh susah banget tidur Pak. Saya Susah diajak main tidur. nongkrong, Pak. Diajak main Waduh. nongkrong Pak ya, Pak, sama teman saya juga kan sampai jam 12 malam kan. Itu dah. Kalau laki mah wajar baik ya udah nongkrong ke jam 12 malamnya. Cuman lebih disortir aja gitu Pak kalau misalkan memang ada hubungan yang
kerjaan gitu lah yang lebih berat Hmm. gitu kan, bikin pusing Hmm. kita didahulukan Pak ketimbang nongkrong. Jadi sebagai leader Hmm. harusnya tidak bisa Pak kayak gitu ya. Karena secara basic Bapak lebih menguasai hal tersebut dibanding anak buah Bapak gitu kan. Hmm. Ya gimana Pak? Saya Udah juga, berapa aduh. udah berapa lama Pak di bidang ini Pak? Saya, aduh udah 10 tahun Mas. 10 tahun. 10 10 tahun tahun. masih tekan sekarang. Masih Pak. Jujur Aduh, ini gimana ya? gara-gara pressure mereka aja Pak. Jadi saya tuh males kayak memikul harapan orang-orang tentang saya tuh saya males Pak sebenarnya. Jadi saya tuh kayak sebenarnya harapan orang ke saya itu tanggung jawab mereka, tapi itu saya pikirin juga Pak. Jadi saya deg-degan itu gitu Pak. Saya tebak pasti anak buah Bapak nih Gen Z semua ya. Ah, betul Pak. Waduh, Betul, jujur, izin, iya bener Pak. Gen Z emang begitu sekarang. Kebanyakannya sangat realistis tapi kagak bisa ngerasain perasaan orang. Emang begitu Pak sekarang mah. Apalagi kan saya kan di sini kan kayak apa megang apa megang eventnya tuh bukan yang ecek-ecek lagi Pak. Nikahan Gibran Hmm. Bapak tahu kemarin saya Pak itunya gimana Pak? Lihat deh. Oh, iya itu berarti jangan-jangan pemilu di Surabaya Bapak juga tuh yang kontrol. Bukan Pak, bukan itu Oh, itu itu bukan. itu itu nggak masuk jasa saya kalau itu. Oh, nggak masuk. Iya. Ya, yang ada nikahan di sepanjang jalan 1 kilometer di Solo itu kerjaan Bapak tuh. Enggak, itu saya itu dia di pokoknya saya ngurus dalam-dalamnya aja deh Pak. Saya nggak ngurus kayak gitu-gitunya. Oh, dalamnya. Berarti Saya klien ngurus Gibran dan keluarganya aja Pak. berarti klien Bapak tuh udah keluarga kepresidenan gitu ya. Iya begitu Pak. Soalnya saya kan di pemerintahan gitu Pak kerjaan. Jadi tanggapan Bapak gimana tuh dengan dinasti keluarga itu tuh Pak? Wah, enggak nih, enggak itu sebenarnya itu bocor apa rahasia. Saya nggak berani ngomong Pak. Jadi ya Oh, intinya saya pengen rasa gelisah ini hilang Pak. Gimana Pak caranya? rasa gelisah gimana ya? Sebagai seorang CEO yang berpengalaman sih harusnya itu tidak mengganggu pekerjaan Bapak ya. Cuman karena Hmm, gelisah ini mungkin ada suatu tekanan yang berbeda di diri Bapak kan. Coba Bapak lebih berkomunikasikan lagi kepada tim-timnya. Kalau dari yang Bapak ceritakan tuh, Bapak merasa tertekan itu karena dari harapan-harapan anak buah itu kan. iya Pak. Itu. Nah, coba dibicarakan lagi dengan mereka. Sebenarnya mereka tuh naruh harapan apa ke Bapak gitu kan. Dan Bapak juga tidak overthinking jadinya ketika ada mereka yang mempressure di saat pekerjaan itu ada. Gitu. Jadi saya harus ngapain Pak? Pecat. Tapi Pak nih ya, kadang tuh ya kan namanya apa? Anak buah saya kan di Gen Z ya Pak ya. Dia tuh kayak pengen Heeh. pengen mencari kerjaan yang ringan tapi hasilnya maksimal itu Pak. Itu yang saya Nah, gedekin. Sementara untuk saya yang milenial ini ya Pak, ya kan yang generasi milenial ini Pak. Terus saya kan kalau hasil mau bagus atau ini ya prosesnya juga harus apa eh, keras gitu Pak untuk menciptakan hasil yang bagus. inilah Pak namanya Pak. Udah perkembangan zaman ya Pak. Karena kita juga nggak bisa Pak nyamain zaman dia sama zaman kita Pak. Karena didikan mereka sama didikan kita pun udah beda. Dari akarnya pun udah beda Pak. Jadi emang gimana ya? Lebih kita harus bisa menyesuaikan diri aja Pak. Lebih banyak berkomunikasi deh Pak intinya Pak. Kalau zaman anak-anak gadget tuh. Hmm, Karena mereka tuh tipikalnya yang kerja tapi sambil nongkrong. Kagak kerja-kerja doang. Dia tuh begitu Pak. Kebanyakan anak sekarang dia pasti dah. Hujan kita bener Pak di Romania. ngerti. Tapi gimana? Tapi kalau saya punya saran nih Pak, menurut Bapak ini bener atau enggak Pak? Saya mau Gimana tuh? ganti Pak semua bawahan saya dari Gen Z ke milenial semua Pak. Gimana menurut Bapak? Nah, kalau Biar satu menurut pemikiran sama saya. oh, kalau menurut saya tuh Pak ya,
Kalau dari Gen Z ganti ke milenial itu kurang tepat, Pak. Karena kalau Bapak mau ganti, mending cari Gen Z lagi yang lebih bisa diarahkan, Pak. Karena kalau dari Gen Z ke milenial dan Bapak milenial itu sama-sama keras, Pak, jadinya, Pak. Dan itu Hmm, untuk apa namanya, keefisiensi keuangan itu bakal nggak stabil, Pak. Karena ketika milenial gabung ke Bapak, mereka mempunyai basic pengalaman yang lebih dan mereka juga ingin mendapatkan gaji yang lebih, Pak, pasti. hmm, Mending di gitu Gen Pak. Z aja, Pak. Karena di Gen Z yang mereka banyak fresh graduation yang baru lulus gitu kan, yang pengalamannya masih minim dan mungkin itu bisa lebih efisiensi finansial dari IO Bapak kalau pakai Gen Z. Oh, gitu Pak. Iya, mungkin kalau Bapak pakai Gen Z 5 sama dengan Bapak bayar satu atau dua milenial, Pak. Hmm, iya. Itu menurut Tapi ini saya saya udah ini loh Mas, apa agak-agak muak sama kerja-kerja Gen Z ini. agak muak ya. Saran gimana ya? Kalau itu sih saya tidak bisa membantu Bapak untuk ngambil keputusan. Cuman kan ini kan Bapak bilang saran atau nanya aja nih sama saya gitu kan. Kalau Hmm. saya sih begitu, Pak. Dan lebih penting Bapak komunikasikan dulu. Bapak adakan meeting rapat tuh sama tim-tim Bapak dan salah satunya gimana. Kalau emang ada yang pengen diomongin aja, Pak. Biar terbuka, Pak, sesama tim, Pak. Emang kantor di mana, Eh, Pak? saya kantor. Kantor di mana, Pak? Kantor saya di ini Mas, di apa? Di mana sih itu? Dekat The Mall, Mas. Dekat The Mall. Oh, ini The Mall Depok, Margonda tuh. Betul betul Mas, betul situ saya. Oh, rumah saya itu di belakang di Mares. Rumah Masnya di situ. Iya, saya di Mares tuh. Saya ada Oh, satu ini di situ. Mas lagi di sana itu. Iya, ada satu saya di situ. Biasanya Oh, tapi disewain banget buat anak-anak. Apalagi itu tahun baru nih kan. Udah tahun baru mah rame banget ini yang order. Cair ya itu tahun baru. Biasanya juga yang pesen mah genjet-genjet. Bapak kalau mau pesen gitu bisa lah Pak ke saya Pak calling-calling. Kalau mau pakai oh, apartemen saya. siap siap siap. Nah, baik lagi nih Pak ke topik Pak. Oke, wah. Bapak kan udah 10 tahun. Udah lama Iya. Pak 10 tahun Pak. Terus juga Heeh. tim-tim Bapak ini gadget. Harusnya Bapak lebih mempunyai skill gitu Pak ketimbang mereka. Bapak mempunyai ilmu komunikasi yang bagus, yang baik, yang benar gitu kan. Bapak berani untuk apa sih Pak sebutannya Pak kalau ngobrol di depan Pak? Public speaking. Public speaking, bener banget. Bapak pasti bisa public speaking ke mereka. Dan kalau gadget tuh Bapak jangan terlalu formal Pak. Nanti dia itu nyeletuk, nyebelin banget. Nyeleneh Pak ya, nyeleneh ya. Iya, nyeleneh. Mending Bapak yang Melunjak-melunjak. casual, casual aja ngobrol ya. Biar mereka juga enjoy, aman gitu. Tapi Hmm. tegas Pak. Oke, oke. Rata-rata laki apa perempuan tuh Pak? Wah, lebih banyak sih cewek, Pak. Cewek. Oh, kalau cewek sih harusnya lebih bisa diarahin sih Pak dengan godaan-godaan manja gitu dikit-dikit aja. Bisa pasti Pak. Pak, tapi kalau misalnya saya lagi deg-degan ya, Pak ya, saya suka malu, Ah, Pak. kemalu. Heeh. Nyengir baik gitu sendiri ya. Ah, Nyengir sendiri begitu di pojokan ya. bukan, Pak. Bukan, player saya ngaceng, Pak, kalau Oh, deg-degan. oh gitu. Itu sih. Itu itu sih bukan ide. Gue
itu itu bukan grogi sih Pak, kalau itu mah Pak. Kalau itu jatuhnya lebih lebih kerang